Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta menggencarkan kampanye gerakan memasyarakatkan makan ikan untuk meningkatkan konsumsi ikan masyarakat yang dinilai masih rendah dibandingkan daerah lain. Data menunjukkan pada tahun 2013 tingkat konsumsi ikan masyarakat DIY berkisar 14,75 kg per kapita per tahun. Pada tahun 2014 meningkat menjadi 21,15 kg per kapita per tahun. Tingkat konsumsi ikan di DIY ini masih jauh dibandingkan angka nasional yang telah mencapai 36,27 kg per kapita per tahun pada tahun 2014. Dengan latar belakang tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mengadakan difusi inovasi masakan hasil perikanan untuk meningkatkan minat konsumsi ikan masyarakat DIY yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo dengan dihadiri kelompok pengolah dan pemasar, PKK, serta petugas penyuluh yang berjumlah 50 orang. Ibu Endang dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, satu penghargaan yang tinggi pada Endang dan kepada Dinas Kelautan Perikanan DIY yang telah mempercayakan dengan mengalokasikan kegiatan ini untuk Kulon Progo dan berlokasi di Kulon Progo karena memang sasarannya adalah Bapak Ibu dari Kulon Progo. Untuk ini sekali lagi kita yang orang Kulon Progo sangat bersyukur tentunya dengan Difusi inovasi masakan hasil perikanan merupakan program lanjutan dari Lomba Inovasi Masakan Hasil Laut yang diikuti oleh kelompok umum di bawah usia 25 tahun yang telah diselenggarakan di Carrefour. Lomba tersebut dimenangkan oleh mahasiswa dari AKS AKK dan AMTA yang akan maju di tingkat nasional. Tujuan utama kita adalah peningkatan konsumsi ikan, sehingga kita mulai dari masyarakat yang umum, ya masyarakat yang masih kecil, dari mulai anak-anak kita biasakan untuk masak atau makan ikan. Nah, ini kita mulai dengan ibu-ibunya dulu, karena kalau di meja makan itu tersedia ikan, otomatis si anak atau keluarga tersebut akan makan menu ikan. Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo Sudarna dalam sambutannya mengatakan bahwa para peserta yang dapat menduplikasi produk difusi inovasi masakan hasil perikanan akan mempunyai daya saing yang lebih kompetitif. Ini dikarenakan peluang dalam pengolahan masakan berbahan dasar ikan masih terbuka luas. Terkait dengan penyelenggaraan difusi inovasi masakan hasil laut ini, bagi kami Kulon Progo itu sangat menyambut antusias, karena ini betul-betul nanti bisa berimplikasi yang sangat dahsyat bagi pelaku usaha kuliner di Kulon Progo. Mengingat selama ini sajian-sajian kuliner yang ada di Kulon Progo itu belum variatif, sehingga dengan adanya difusi inovasi ini tentunya akan menambah khasanah lah, resep-resep, kemudian bentuk-bentuk penyajian terutama, dan pastinya juga terhadap cita rasa dari hasil olahannya juga akan berbeda dalam hal lebih baik tentunya, bukan sebaliknya, karena pelatih-pelatihnya ini adalah orang-orang yang berkompeten, yang kompeten di bidangnya. Dalam hal ini juara-juaranya dari inovasi sendiri, juga ada pendampingnya dari dosen-dosen yang membidangi. Dalam ini adalah dosen dari AKS AKK dan juga dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA. Ada 4 menu yang akan diajarkan kepada ibu-ibu. Nanti bisa langsung saja sambil ibu mengajari, nanti apa yang belum jelas langsung saja ditanyakan. Dalam kesempatan tersebut diperagakan pula oleh tim AKS AKK yang mendemokan 2 menu masakan, diantaranya tongseng ikan tuna dan kerang kupas saus jamur. Selebihnya diperagakan oleh pemenang juara Lomba Inovasi Masakan Hasil Laut dari AKS AKK dan AMTA yang menampilkan ikan gulung bumbu rujak dan rujak ikan saus duet. Ini dari mana, Mas? Dari AMTA. Dari AMTA? Ya. Untuk resep yang kan diperlukan di tingkat nasional apa, Mas? Bisa? Ikan gulung bumbu rujak. Bahannya apa itu, Mas? Ada ikan laut, ada bawang merah, bawang putih, cabai, terus kunyit juga, terus ada laos, ada serai. Ini untuk lomba masak itu juara berapa ya?
juara 1 untuk appetizer. Ini yang menu yang menang kemarin itu rujak ikan saus duet. Kenapa bisa terinspirasi itu? Karena kami memang daerah asal Bantul, kita lihat banyak buah duet. Jadi buah duet itu memang sekarang lagi musim, kita bikin jadi saus, terus kita padukan dengan rujak dan kita padukan dengan ikan yang dibalut dengan bumbu agar-agar. Untuk kesulitan mungkin kita kesulitan saus duet, karena saus duet itu kita musiman. Mungkin kita bisa jadikan sirup atau simple kayak jam gitu, kita bisa awetkan selama tidak ada musim duet itu tadi. Dalam kesempatan tersebut didemokan pula menu masakan tongseng tuna. Cara membuat tongseng tuna ini pun terbilang mudah. Pertama adalah sangrai semua bumbu halus. Filet ikan tuna dipotong dadu, kemudian lumuri dengan jeruk nipis. Bawang merah dan bawang putih pun dipotong tipis kemudian ditumis. Lalu masukkan bumbu halus dan salam, laos, serta jeruk. Masukkan potongan ikan, kemudian tambahkan sedikit air dan kecap, masak hingga matang. Nah, tentunya betul-betul kami berharap penyelenggaraan yang semacam ini pula nantinya bisa berlanjut dari waktu ke waktu, dan kita berharap juga barangkali nanti fasilitas untuk pelatihannya itu transfer dari keterampilan ini bisa berlangsung tidak hanya 1 kali dalam 1 tahun, artinya kita berharap lebih dari 1 kali dalam 1 tahun. Sebelum dibakarkan harus diolesi dulu. Itu biasanya olesnya pakai apa? Pakai apa? Kecap ya, buat pakai kecap gitu. Nah ini sekarang saya kasih tip ibu biar kinclong mengkilap gitu ya. Caranya ibu kecap ya dicampur dengan 1 sendok makan margarin ditambah dengan 1 sendok makan saus tomat. Kasih Pengolahan dan Pemasaran Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Insinyur Endang Supraptiningsih berharap dengan dilaksanakannya kegiatan difusi inovasi masakan hasil laut akan menambah pengetahuan masyarakat umum, terutama ibu-ibu dari kelompok PKK, kelompok pengolah dan pemasar, serta pengelola warung makan kuliner, sehingga apa yang disampaikan dalam difusi inovasi bisa diterapkan untuk menambah kuliner di DIY. Masuk diadakannya kegiatan difusi inovasi masakan hasil laut ini diharapkan dari hasil lomba difusi inovasi tingkat DIY yang dilaksanakan pada bulan Agustus kemarin bisa diajarkan kepada masyarakat umum, terutama kepada ibu-ibu PKK dan ibu-ibu pengolah pemasar, dan juga kepada warung-warung makan kuliner, sehingga apa yang disampaikan dalam difusi inovasi ini bisa diterapkan untuk menambah kuliner di daerah istimewa Yogyakarta. Peserta dari difusi inovasi ini yaitu dari kelompok pengolah dan pemasar, kemudian dari PKK, juga ada dari petugas penyuluh sebanyak 50 orang.